Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 8, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, yang terdiri dengan saya sendiri sebagai moderator Ramona Saputri Melinia dan teman saya Adi Hermanto, Asrizal Ardinata, dan Devira Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu inflasi. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang umumnya berfluktuasi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan situasi politik dari suatu negara. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ialah dapat berdampak negatif bagi kemajuan usaha pada saat ini dan di masa yang akan datang. Cara memasukkan pengaruh inflasi ke dalam biaya-biaya usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan secara jelas biaya-biaya apa saja yang akan membawa dampak langsung pada penilaian kelayakan investasi. Dan yang kedua adalah perkirakan berapa rata-rata laju inflasi selama umur usaha atau proyek yang digunakan untuk melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga ialah tentukan berapa umur ekonomisnya dari rencana usaha tersebut. Dan yang keempat ialah perkirakan berapa tarif pajak yang akan diperhitungkan berdasarkan ketentuan pemerintah. Baiklah, kita lanjut ke jenis biayanya, yaitu terdapat 3 jenis biaya. Yang pertama ialah biaya prainvestasi, yang kedua ialah biaya investasi, dan yang ketiga ialah biaya modal kerja. Ketiga biaya ini ialah hanya biaya modal kerja yang paling pekat terhadap pengaruh inflasi. Karena biaya-biaya adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap periode selama umur usaha atau proyek, sedangkan biaya para investasi dan biaya investasi pada umumnya dikeluarkan sekali, yaitu pada saat awal dan dimasukkan sebagai modal awal investasi. Untuk mempermudah pembedaan modal kerja dengan biaya modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya modal adalah pemakaian sejumlah modal untuk suatu usaha atau kegiatan proyek. Dan yang kedua ialah modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, yaitu kas sekuritas yang mudah dijual, persediaan, dan piutang. Jadi, modal kerja adalah dana yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Sekian, lanjut ke teman saya. Baiklah, saya Asrizal Ardinata akan melanjutkan penjelasan dari teman saya materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini selanjutnya mengenai rumus. Bisa kita lihat rumus ini bersama-sama di PPT ini. Rumus ini dapat dijalankan sebagai alat untuk melakukan penyesuaian biaya operasional dari rencana usaha selama umur ekonomi tersebut. Ini rumusnya adalah ada 0R arus kas keluar yang sudah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi, T umur usaha atau proyek, dan arus kas keluar setiap periode, dan terakhir perkiraan laju inflasi. Selanjutnya, pengaruh inflasi pada penerimaan usaha. Pemikiran kenapa perlakuan pada aspek penerimaan usaha ini penting adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan adanya inflasi pada awalnya berdampak langsung pada sisi pengeluaran rencana aliran kas usaha. Tetapi dalam perjalanan waktu di mana adanya kenaikan harga-harga input usaha, dengan sendirinya perlu diadakan penyesuaian juga dari sisi penerimaan. Ini bertujuan adalah untuk melihat apakah adanya inflasi tersebut belum akan berpengaruh pada sisi penerimaan, atau dengan kata lain B per C rasio lebih besar 1 banding P per C rasio 1 selama beban pengeluaran tidak menyebabkan B per rasio minus 1 atau B per rasio T, maka pengaruh inflasi tidak perlu diperhitungkan atau tidak perlu diadakan penyesuaian pada sisi penerimaan dari rencana usaha. Cara yang digunakan pada dasarnya sama dengan cara perhitungan pengaruh inflasi pada biaya usaha, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, tapi yang disesuaikan adalah sisi penerimaan atau aliran kas masuknya. Baiklah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Teknik penyesuaian pengaruh inflasi. Itu besarnya kenaikan biaya tentunya akan membawa dampak yang serius. Jika kenaikan biaya tersebut masih berada dalam batas-batas yang dapat ditolerir, maka batas-batas
dan penerimaan tidak dapat ditolak lagi karena usulan kelayakan usaha yang sebelumnya layak akan berubah menjadi tidak layak. Selanjutnya, analisis perbedaan skala usaha. Itu teknik penilaian skala usaha ini mempertimbangkan aliran kas terdiri dari 7. Pertama, aliran kas yang dimaksudkan sebagai incremental cash flow, itu kas sebagai akibat adanya usaha, dan perlu catat bahwa dalam perhitungan incremental cash flow biaya-biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Kedua, selisih aliran kas. Menentukan aliran kas ini dihitung dari selisih antara kas dari kedua usaha yang berbeda skalanya. Yang ketiga, aliran kas yang terjadi hanya satu kali saja yang umumnya dikeluarkan pada awal pendiri usaha atau disebut sebagai ikhtiar keakbar. Keempat, aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran modal kerja yang diperlukan pada saat usaha mulai beroperasi. Kelima, aliran kas yang terbentuk pada saat tertentu saja. Dan yang terakhir, termasuk community cost yang mungkin diperoleh karena adanya penyewa lahan atau gedung yang terpakai oleh usaha. Selanjutnya, cara penyelesaian itu menggunakan pendekatan profitability index. Pendekatan ini pada umumnya berlaku di hadapan pada pilihan yang bersifat mutually eksklusif, yaitu jika suatu rencana usaha diterima maka yang lainnya ditolak. Pendekatan ini dapat juga dijadikan dasar untuk memilih rencana investasi menurut skalanya. Ukuran dari skala terletak pada besarnya dana yang dibutuhkan untuk merealisasi rencana usaha yang diinginkan. Bisa kita lihat caranya seperti di atas ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai menggunakan selisih aliran kas, di mana pelaku kajian terlebih dahulu harus mengidentifikasi, merumuskan dan menghitung besarnya aliran kas masuk maupun kas keluar dari usaha yang berskala besar, skala sedana maupun skala yang kecil. Nah, setelah itu dicari nih selisih aliran kas dari keduanya. Nah, kemudian dihitung kembali net present value-nya itu dari selisih aliran kas tersebut. Nah, jika NPV-nya ini selisih berarti masih layak atau positif, maka dapat dijadikan pedoman untuk memilih usulan usaha yang lain yang memiliki indikator tingkat efisiensinya itu kecil dari indikator tingkat efisiensinya itu selisih aliran kas tersebut. Nah, pilihan dapat diputuskan, dan jika usaha yang berskala kecil ini diterima, maka kelebihan dana investasinya itu harus dapat diinvestasikan pada rencana usaha lain yang dapat lebih menguntungkan, atau dengan kata lain ini yang memiliki indikator tingkat efisiensinya itu lebih besar dari indikator tingkat efisiensi selisih aliran kas. Nah, selanjutnya itu mengenai teknik penilaian multi-period, di mana penerapan lebih lanjut dari penilaian skala itu adalah penilaian kelayakan usaha dia berdasarkan perbedaan umur dari rencana usaha atau multi-period. Nah, pada pendekatan ini yang menjadi fokus analisis ini bukan lagi pada skala usahanya, tapi lebih fokus pada perbedaan waktu atau umur usaha. Asumsinya adalah bahwa sifat arus kas ini harus independen.